Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Silahkan maju. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Agia Putri, Ahmad Irwan, angkat tangannya. Akmal Rahmatillah, Ari Agung, Berlian Aulia, Dika M. Jaya Abadi. Berarti yang tidak hadir Al-Fatonia. Ya. Siapkan dulu buku dan alat tulisnya di meja. Sudah. Nah, biar kalian semangat, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu. Semuanya berdiri dulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Ya, silakan duduk. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang akan dipelajari, Ibu akan membagikan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Azam, kenapa Azam? Sakitkah? Iya. Yang sudah kumpul di depan. Nah, anak-anak, kemarin masih ingatlah belajar tentang apa?
Tentang apa? Bunyi, iya betul. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah jika kita memerlukan energi itu harus apa? Makan, iya betul. Nah, apakah hewan, manusia, dan tumbuhan itu dapat hidup tanpa ada makhluk lainnya? Tidak. Kenapa? Iya, karena tidak makan. Nah, Ibu ingin bertanya lagi. Kalian pernah melewati atau melihat sungai Barito lah? Pernah. Nah, di sungai itu ada beberapa makhluk hidup. Nah, apakah di sungai itu terdapat rantai makanan? Ada, betul. Nah, jadi Bu Hanpiani kayaknya belum semangat. Nah, kita tepuk semangat dulu lah. Tahu lo tepuk semangat itu gimana? Tahu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun gambar rantai makanan dengan tepat. Kemudian, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan benar. Nah, kemudian siapa yang mau membacakan tulisan di depan? Dika. Ari. Dalam sungai terdapat beberapa makhluk hidup yang berperan dalam rantai makanan. Adapun rantai makanan yang ada di sungai adalah makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, di sini ada gambar apa aja tuh? Ada rumput. Kalau di bawah kelihatan lah tulisannya. Ada apa nih? Rumput atau tumbuhan. Kemudian tumbuhan dimakan oleh apa nih? Kelinci. Kemudian kelinci dimakan oleh ular. Nah, tumbuhan tadi disebut sebagai produsen. Kelinci disebut sebagai konsumen tingkat 1, betul. Nah, terus ular disebut sebagai betul, konsumen tingkat 2. Sampai sini paham? Paham. Nah, Ibu ada video pembelajaran tentang rantai makanan. Jadi disimak dengan baik ya. Kali ini kita akan membahas materi IPAS Kurikulum Merdeka Fase C tentang harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaringan makanan. Kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem.
Taulah maksud dari decomposer itu apa? Nggak tahu. Jadi decomposer itu adalah pengurai. Nah, biasanya kalau konsumen tingkat 3 ini mati, itu kan jadi bangkai loh. Nah, setelah busuk dia diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, jamur atau bakteri itu salah satu contoh decomposer. Pada rantai makanan dapat kita lihat dalam bentuk piramida makanan. Semakin tinggi tingkat makhluk hidup dalam piramida makanan, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Lalu, apa yang akan terjadi ketika salah satu populasi menghilang dalam ekosistem? Perhatikan gambar berikut ini. Dalam rantai makanan ini, ketika belalang menghilang, maka jumlah ayam akan ikut punah. Karena Nah, Ibu di sini ada media tentang rantai makanan ekosistem laut. Ada yang tahu lah ini apa? Plankton. Apa? Plankton. Fitoplankton. Nah, ini contohnya kayak alga hijau tadi. Nah, terus fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Apa contoh zooplankton? Apa? Udang. Apalagi selain udang? Udang. Ubur. Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan. Nah, terus zooplankton dimakan oleh ikan. Iya, ikan kecil. Terus ikan kecil dimakan oleh ini? Ikan. Iya, ikan sedang, betul. Nah, kemudian ikan sedang dimakan oleh ikan besar atau ikan apa ini gambarnya? Gambar hiu. Nah, sekarang Ibu minta kalian menentukan yang mana produsen, yang mana konsumen tingkat 1, dan yang lainnya. Siapa yang mau menentukan produsennya? Emir. Yang mana produsen? Ini lepas dulu, ini double. Yang mana produsen? Iya, produsennya yang fitoplankton. Kemudian siapa yang mau menentukan konsumen tingkat 3? Emir. Irmi. Ini lepas dulu. Ya. Yang mana konsumen tingkat 3? Ini. Ya, tempel di bawah. Ya. Jadi fitoplankton ini berperan sebagai produsen. Zooplankton ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan sedang berperan sebagai tingkat 3. Nah, ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat 4. Ya, pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Caca, duduknya yang benar, Caca. Nah, kemudian ada salah satu contoh rantai makanan di sawah, di kebun. Ada kupu-kupu.
bunga. Ada katak dan ular. Nah, ini benarlah urutannya begini. Benar atau salah? Salah. Yang benar gimana urutannya? Bunga dulu. Habis itu kupu-kupu. Lalu katak. Habis itu ular. Berarti ini sudah bisalah menyusun rantai makanan dengan benar. Bisa. Nah, sekarang kita bagi kelompok lah. Kelompoknya itu dari hasil asesmen diagnostik yang kalian kerjakan tadi. Kelompok 1 ada Azam, Agung, Emir, Naika, Kaila, dan Hilya. Di sini kelompok A. Terus kelompok B-nya ada Berlian, ada Fadil, ada Agia, ada Akmal, sama Irwan. Nah, kelompok C ada Dika, ada Caca, Hafiz, dan Novi. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis dulu sama kelasnya. Bujur-bujur, jangan bergayaan. Kelompok A, perhatikan tugasnya. Nah, di situ kan ada rantai makanan nih. Rantai makanan di mana? Iya, di sawah. Nah, jadi jawab pertanyaan yang ada di sini. Yang mana produsen, yang mana konsumen, tingkat 1 dan tingkat 3. Kemudian untuk kelompok B, kelompok B perhatikan. Halo kelompok B. Kelompok B perhatikan. Nah, di sini ada rantai makanan, 2 rantai makanan. Jadi, kalian lengkapi tabel ini yang mana? Nah, tulis nama hewan atau tumbuhannya, terus perannya dalam rantai makanannya apa saja. Kemudian di bawahnya tulis juga nama hewan atau tumbuhannya, dia memakan apa dan dimakan oleh apa. Paham? Kelompok B paham? Paham. Untuk kelompok C, untuk kelompok C perhatikan. Nah, di sini juga ada rantai makanan di sawah. Nah, kemudian kalian diminta untuk menuliskan nama hewan atau tumbuhannya serta peran dalam rantai makanan. Nah, kemudian yang di bawahnya itu kalian menyusun rantai di makanan di bawah ini dengan benar. Paham kelompok C? Halo kelompok C, paham? Ibu kasih waktu 15 menit lah. Sudah. Cek lagi. Benar lah itu. Azam bujur-bujur. Duduk
duduk di tempatnya siapa nih? Irwan. Bagi aja gini kalau KPD-nya. Bisa lah melepas ini ya. Supaya cepat. Gue bagiin supaya cepat. Hah? Gue bagi. Sudah. Ajam. Semangat Ajam. Apa? Kan wortel. Wortel. Ini makan berarti ini makan wortel. Iya, terus tuh kelincinya dimakan oleh apa? Wortelnya tulis juga, misalnya wortel tidak memakan apa-apa, strip aja. Iya, waktunya habis. Kelompok A silahkan presentasikan hasilnya di depan. Semuanya maju. Ayo semuanya. Sebagai konsumen kedua, Nyaringi. manakah yang berperan sebagai konsumen pilihan kedua yang lain, manakah yang berperan sebagai konsumen pilihan orang, manakah yang berperan sebagai pengguna. Ya sudah. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan duduk. Ayo kelompok B lagi presentasi di depan. Kelompok B. Konsumen tingkat 1, burung hantu, konsumen tingkat 2, wortel, produsen kelinci, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Ya, yang itu lagi. Benar-benar presentasinya. Yang lain perhatikan. Azam. Tikus, jagung, burung hantu. Tikus dimakan oleh apa tuh tikus? Tikus Dimakan oleh. makan burung hantu. Ya. Tikus dimakan jagung. Ya. Wortel dimakan kelinci. Rubah memakan kelinci. Dimakan singa. Ya, silakan tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan duduk. Sini KPD-nya. Ayo duduk sudah. Giliran kelompok C yang mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung ini. Soalnya baca. Benar-benar jangan ketawa. Tumbuhan dimakan belalang, mungkin makan kambing, lalu makan harimau. 4. Daun dimakan serangga, itu serangga dimakan ular, ular makan apa? Makan kan. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Ini kayaknya kada semangat nih. Kita ice breaking dulu yuk. Jadi ice breakingnya tuh gini. Coba lihat ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sudah hafal belum? Belum. Sekali lagi. Marina
menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Hafal? Hafal. Yuk 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang rantai makanan, ya. Peran rantai makanan, terus dengan menyusun, ya, menyusun rantai makanan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Jangan lupalah nama sama kelasnya ditulis. Hai. Sudah semua kah? Sudah. Nah, dari kegiatan hari ini, gimana perasaan kalian? Senang kah? Atau tidak semangat kah? Atau bagaimana? Senang. Nah, kegiatan yang paling kalian sukai apa? Bukan maksudnya saat presentasi tadi kah? Atau ngerjakan LKPD kah? Atau apa? Menonton video, mengerjakan LKPD. Nah, terus adakah materi yang belum dipahami? Paham semua? Alhamdulillah. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayo berdiri semuanya. Bujur. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Jangan mangga lepok, patah kayu bengkok. Jangan dimakan api, apinya cangcurupan. Dimakan api, apinya cangcurupan. Batis kutung, dikitipi dawang. Yang mana batis kutung, dikitipi dawang. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Dika, maju Dika. Amin. Ya, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi